keluarga? Mau serius ngomongin anak rantau? Mau serius berkonten? Biar komputer lab gak dipakai main game. Biar komputer lab tidak dipakai buat kerjain tugas. Biar komputer lab gak dipakai nyari tempat liburan. Ya, yo, selamat datang. Akhirnya kita sudah sampai di episode 3. Iya. Pencapaian tertinggi konten paling serius di episode 3 ini. Kita sudah punya haters. 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 Wah, mana saya Ada di konten kita yang sampah itu, yang ngebahas sampah. Oh enggak, konten kita yang sampah. Enggak. Konten kita enggak ada yang sampah sih ya. Tentang sampah. Tentang sampah. Ya, akhirnya. Ini benar gua. Haters nih. Ini komennya nih. Gua ngecek. Ini komennya nih ya, dan di bawahnya nih ya, lihat nih. Ngomongin sampah, di depannya udah hasilin sampah. Tapi gak apa-apa. Berarti itu mungkin itu anggap aja masukan ya. Kita senang malah banyak haters. Berarti ada yang nonton. Jangan gitu. Iya, gak apa-apa. Berarti kan dia nonton. Iya. Oh, berarti iya. Berarti kan dia nonton. Kenapa dia bisa bilang sampah? Karena dia udah bisa lihat. Ya, dia bisa bilang itu sampah, berarti dia nonton kan? Ya, gitu. Ya, semoga konten kita kedepannya improve ya. Improve ya. Oh ya, bagi yang baru nonton, mau ngucapin selamat datang di konten kita. Ini adalah konten paling serius. Ya. Konten paling serius ini adalah acara dari Multimedia Digital Lab, yaitu salah satu laboratorium di Universitas Islam Bandung. Ya. Ini termasuk dari program kita ya. Ya. Karena lab itu wajib untuk bikin konten. Ya. Dan kita akhirnya bikin suatu talk show yang ngomongin tentang isu-isu yang hangat di kampus, isu-isu yang ya rame lah di kampus gitu, dan juga yang lagi rame-rame di yang lagi hot di dunia maya. Ya. Semakin kesini kita harus semakin menentukan topik nih. Iya betul. Kita nggak bisa ngawang-ngawang. Iya. Hari ini kita sengaja mengosongkan kursi di tengah lagi. Kita akan kedatangan pembawa topik. Pembawa topik. Itu pembawa ini yang main badminton. Bukan. Oh bukan. Pembawa topik itu yang suka dipakai di kepala. Itu pembawa topi. Oh. Ya pokoknya kita capek. Kita kenalin dulu siapa itu pembawa topik. Nah, Pembawa topik itu jelasin dulu. sebutan lain untuk bintang tamu. Karena kita gak beda, kita pengen beda dari yang lain. Iya. Pokoknya pembawa topik ini ya, pokoknya dia yang membawa berita untuk tiap episode dari konten paling serius. Betul. Oke, bagus. Ya, tadi udah aku spoiler ya. Ya. Pokoknya ini pembawa topiknya ini masih anak aslep. Masih anak aslep juga. Cewek. Ya. Anak rantau mungkin ya. Oh, ini berhubungan dengan topik yang kita mau bahas tadi ya? Iya juga. Iya. Lanjut. Aja. Daripada lama-lama, orangnya udah berdiri dari sana, udah ikutan ketawa, ya. Kita langsung aja panggil. Inilah dia, pembawa topik kita hari ini. Ayo dong. Selamat datang. Ini dia pembawa topik kita. Kenalin. Nama aku Yara. Aslep juga di sini. Apa lagi nih? Umur. 20, mau 21 bentar lagi. Ya. Kita udah kedatangan pembawa topik kita, Yara ya. Dan kenapa kita bawa Yara ke sini? Karena berhubungan dengan tema kita tentang mahasiswa rantau. Ngomong-ngomong, kamu dari mana nih? Bekasi. Dari Bekasi. Dari Bekasi. Cukup jauh lah ya.
Jauh. Itu dulu kalau Biasa aja sih. tapi kalau meme dulu tuh Bekasi tuh beda planet. Selalu ya gitu ya. Selalu jauh itu kalau Dari mana Bekasi. ya Ra? Bekasi? Oh yang di luar Jauh planet sekali. itu ya. Iya. Itu dulu sempat orang pas masih kan banyak tuh ada 2 sampai 4 orang gitu yang dari Bekasi gitu. Tapi ini maaf ya ini jokes doang dan beneran kejadian. Itu 3 sampai 4-nya itu mukanya hitam semua. Mukanya hitam semua. Hey. Iya. Dan gini ada teman orang yang emang lebih jahat nih, dia ngejokes gini. Itu lu kalau Bekasi planetnya lebih dekat ke matahari. Goblok gak sih? Tolong. Panas ya. Emang panas ya, tapi sekarang udah jokes itu udah mati gitu Ya, ya. sama saya juga panas ini. Kenapa di panas ya gini? Enggak. Lanjut. Ya lanjut. Ya, ini kan berhubungan dengan soal keluarga ya. Kayak kita bawa ya. Tapi sebelum itu, kita bakal seperti biasa nonton video lucu. Oh iya. Kita bakal react video-video lucu atau video-video yang viral yang di istilahnya apa ya? Yang lagi rame di antara netizen. Bakal langsung capcus ke video pertama. Nah, ini videonya dikasih oleh teman kita juga ya. Ya, dari- yang pacarnya yang kemarin. Oh iya pacarnya yang kemarin ya. Pacarnya Mbak kemarin. Ya, Mbak Daina ya. Daina. Itu pacarnya inisialnya Ivan Hadian. Ah iya. Nama aslinya Asep Balon ya. Asep. Balik. Oh iya. Ya ini ya. Ini dari Jakarta Keras. Dari Jakarta. Sorry. Dari USS Fit. Dulu ya. Ah, Ini di Ranu Manduru Mojokerto. Oh, jadi kayak secret place gitu ya? Ini tempatnya bagus ya. Bagus. Nah, tapi ini kan juga ramai karena pakai lagu ini ya, Feeling Good ya. Iya. Jadi lagi rame-rame nih TikTok atau video apa pakai Feeling Good gitu ke tempat ini. Nah, tapi ironisnya, ini kita langsung pindah ke Jakarta Keras. Lihat. Itu kenapa? Ini tempat yang sama. Kenapa jadi gitu? Jadi karena orang-orang udah pada tahu ini, Ngeliat jadi video pada itu. orang-orang jadi pada rame. Oh, Berarti ini ada hubungannya dengan teori komunikasi, Be. Kenapa? Karena ini kekuatan media sosial. Itu Cuman kayak gara-gara video yang itu ya video yang sebelumnya yang dari US. Jadi pada datengin gitu. Iya. Oh my god. Parah gak sih itu yang nama film yang Oscar tuh? Mana sih? Lanjut. Ini penuh nih. Udah, woi. MBB ketiduran. Nih. Tuh, jadi penuh. Gara-gara orang-orang pengen bikin video feeling good. Oh itu, oh my god sih. Iya. Feeling good. Gimana mau feeling good? Ada yang feeling hot Anda. Bener ya. Itu kayak sebanyak itu. Iya. Iya, Oh my cuman God. gara-gara satu video doang. Ya, pantes ya. Ada yang komen, pasti ada yang kencing sembarangan. Anda Ada yang main nonjol tapi bukan bakat apa. Anda @regis dan dimstick. Hey. Apa maksudnya? Tapi ini makanya orang-orang jadi suka males ya. Orang-orang jadi suka males buat nge-share tempat dia Iya, liburan. tempat-tempat yang bagus bener banget. Karena ya takutnya orang-orang yang tidak Jadi- bertanggung jawab jadi pada Sana. Terus ya gitu cuma demi konten ya kayaknya. ini kan terjadi di Indonesia doang ya. Di luar Oh, negeri iya? kan ya di luar negeri juga orang pernah denger ada pantai yang asalnya bagus, tapi karena udah banyak wisatawan situ jadi banyak sampah. Sampah lagi. Balik Jangan, lagi sama. nanti kita disebut sampah lagi. Be. Iya, jangan. Apalagi tadi opening kita itu lebih sampah dari yang kemarin. Iya. Iya, tapi ya intinya gitu. Jadi itu mah harus bener kesadaran masing-masing ya. Maksudnya kayak Topik kamu mana? oh iya. Kesadaran masing-masing. Ya kesadaran masing-masing maksudnya kayak apa ya? Jadi kalau misalnya tempat wisata gini aduh apa ya? kok gue jadi bingung. Oh ya. Ini lagi nyari ide nih. Mau ngomong apa anjir? Ya jadi ini karena orang-orang karena mungkin karena lagi hype ikut-ikutan. Ini jadi salah satu contoh konkret Iya. orang-orang tuh Bener banget. satu misalnya kayak kemarin ada challenge Joker gitu yang di TikTok semuanya ikutan.
latah, ada orang Ya. itu pada latah gitu. Terus juga ini berarti di sini tuh kita menunjukkan bahwa media sosial itu bukan suatu media yang biasa lagi sekarang. Iya. Media sosial itu punya kekuatan yang sangat besar. Buktinya dari satu video yang itu aja bisa Itu mendatangkan benar-benar orang. cuma dari satu video itu. Mungkin banyak. Cuman yang yang Paling memancing viral. juga kan. Ya. Dan viewers juga banyak ya itu dari video itu. Ya karena meme juga ya. Ini juga tuh yang dari USSV-nya. Berapa penontonnya itu? Ini ada sampai 146.000. 140.000. Tuh, ini juga ini yang videonya nama akunnya Black Lives ya. Jadi, Berarti dari 146.000 orang yang nonton itu mungkin sepersekiannya itu datang ke situ dan Langsung datang. dan yang membuat orang-orang tadi ngantri sampai semacetnya Iya, gitu. gitu. Padahal itu cuma pertambangan loh kalau nggak salah. Soalnya aku Oh, baca iya. ada pelangnya gitu dilarang memasuki area pertambangan ini tanpa seizin apa gitu Oh. karena bisa melanggar. Jadi ini kalau nggak salah pertambangan. Oh, Koreksi kalau salah ya. Iya. ya gitulah. Ya makanya apa solusinya gimana ya? Maksudnya kayak Gimana? Kalau Pada misalnya- akhirnya rame juga jadi ya nggak bagus lagi. Iya. Karena kayak gitu. kalau nyuruh orang biar gak latah ada gimana? Orang-orang ya pasti pada Iya, gitu. iya. Kalau lagi ada yang hype ya pada ikutan, kita juga kayak gitu. Iya sih, iya. Dan emang orang-orang lagi butuh piknik juga kan ya. Iya. Apa Cuman ya itu? ini mah mungkin apes ya, lebih dibilang apes. Ya, apa buat orang-orang yang datang di pasar itu? Iya. Karena mungkin itu harinya entah hari weekend atau hari libur, jadi orang-orang semuanya berpikiran sama gue harus itu. Itu di rumah-rumah tuh semuanya sepikiran, ayo kita ke Ranuman dulu. Berarti ini memprihatinkan. Bukan memprihatinkan apa sih? Istilahnya Bingung kita juga mau komennya kayak gitu. bingung. Iya, benar-benar. Karena emang udah sifat manusia gitu. Ya intinya yang bisa kita ambil jangan main-main sama medsos sekarang. Soalnya medsos punya kekuatan yang sangat besar. Iya, jadi kalian juga kalau misalnya mau liburan-liburan terus tempat liburan kalian gak mau ditetengin orang, Mending gak usah share. Gak usah share. Bisa sih. Atau tepatnya aja dibelokin kemana. Wah. Misalnya nih, dia bisa ke air terjun, tulisin aja Taman Sari 1. Dia datang tuh, mana? Unisba. Kok Unisba? Nanti kantor kita, studio kita jadi penuh. Oh iya, oh. Pakai masa jawabannya. Naik Saya mau ke motor, air terjun. naik motor. Oh, naik lift dulu ya katanya. Kan susah. Oh. Yuk lanjut. Lanjut. Ada video kedua. Ini dari Twitter ya, aku dapat dari Twitter. Aduh apa ini? Oh, iya. Aduh. Aduh. Serem ya. Bertalenta sekali lagi. Cuman talentanya itu gak guna buat ngusilin orang. Hei Anda tidak melihat tontonan Coki Muslim soal prank? Bang. Kalau kalian pengen pencerahan tentang prank, kalian bisa cek di YouTube-nya Majelis Lucu Indonesia. Kalian buat yang suka ngeprank, lihat ini, hey. Kita mau bilang tapi gak boleh, nanti kita dicekal. Nah, Ya soal Abu Jahal itu. Itu sebutin, sorry. Buat orang yang ngeliat itu langsung kayaknya sih kaget sedikit. Bayangin lagi belanja, tiba-tiba ada yang nggak boleh ya, nggak boleh prank gitu. Ini video terakhir, kalau ini insya Allah lucu lah. Ya Allah lucu. kalau nggak lucu, parah sih. Ya. Ini ceritanya dia ngapain? Alah. Tahu nih, kayaknya jadi ganteng. Tunggu. Ini apa ini? Cantik ya? Ini Ini orangnya beda atau gimana? sama ini. Plot twist. Si Mel itu gimana ini? Nah ini juga jadi contoh hebatnya sosial media. Makanya kalian harus hati-hati. Kalian misalnya kenalan cewek dari cantik dari Twitter, dari Tinder atau dari mana, tahu-tahu kayak gini. Jong Anda, tahu-tahu berbata. Ada yang tegak tapi bukan keadilan. Bangsat kan? Nah makanya itu balik lagi ya. Hati-hati Hati-hati dalam memilih sosmed. Lanjut.
Ya gitu ya. Berarti tadi video-videonya ini ya bukan lucu, tapi bikin kita mikir. Iya, lebih kemikir. Lebih kemikir bahwa ternyata orang-orang itu berbahaya. Gitu. Dari prank-prank. Yang prank. Dari- Ini juga prank kelamin ini. Itu ngomong prank juga itu kayaknya kalau orang yang Yang- tercatfish. Iya, the catfish gitu. Wah, ini mantap nih. Begitu ditarik. Tarik apa? Tarik apa? Woi, Ditarik itu, ditarik. apa? Aduh, susah, gak bisa diplesetin dong ini. Hei, kamu gimana kalau anak kecil nonton? Kan ini video bukan untuk anak-anak. Oh iya sih, ya kamu yang masih anak-anak, Alvin, kamu masih anak-anak, Ya Alvin ya. Eh, Alvin yang chipmunk atau gimana nih? jadi Oke, jadi marmut ya. jadi kata disebut gitu. Oh jadi. iya. Kamu chipmunk. Oh iya, ini ada ini juga ada meme, saya bawa meme. Bombing. Iya. Wah, rame nih. Nih. Harus rame dong. Harus rame. Babedation yang milih. Ini ada beberapa meme yang aku ambil dari Twitter. Dari Cayang-Cayang Wih. @rifty4. Namanya aja udah aneh tuh. Iya. Temen gue ada yang mau mati muda, biar di buku Yasin masih cakep. Bener juga sih. Bener ya? Hei, anda kalau misalnya mati tua aja tinggal minta aja, pakai Yang foto muda. pas masih muda. Foto masih TK juga nggak apa-apa. Cuma satu. Ada Ada, lagi. kenapa Ini ada jokes ini lebih friendly lah. Sebelum ngetren kamar anak dipisah, ortuku sudah keburu pisah duluan. Oh. Friendly dari mananya ya? Aduh. Itu udah bawa masalah keluarga nih. Iya. Aduh. Dari Snuggle Beam. Caca. Waduh Caca, jangan diumbar-umbar. Kamu masalah-masalah. Semangat ya, Ca. Ya semangat gitu. Kamu ada masalah kita yang ketahui. Dan ini yang terakhir. Ini aman karena Upin Ipin. Oh iya. Oke, kita baca. Woi Pin, mabar yuk. Si Upinnya lagi sholat. Soal terawih nih ya ceritanya. Woi ya. Ayo. Ini dah. Si Esan ini ya. Si Esa. Si Esa. Hei kamu. Iya, maaf. Keluarga Upin Ipin tuh baik. Kamu tuh kenapa? Aduh, maafin Kak Ros, maafin Opa. Saya bercandanya kelewatan. Orang lagi sholat diajak mabar. Ya, kita tadi udah lihat meme ya. Iya. Meme saya berkualitas kan? Ya, kita langsung lanjut ke bahasan kita, topik kita sekarang. Tentang kuliah sambil ngerantau. Gimana? Enak gak? Ya, gimana ya? Ada enaknya ada enggaknya juga sih, tapi paling banyak sih enggaknya, enggak enak. Wow. Kenapa tuh? Aku emang anaknya yang dari dulu anak manja dan rumahan kan, jadi kayak jauh dari orang tua tuh awal-awalnya wah berat banget sih, kayak nggak taunya aku lebay atau gimana ya dulu bulan-bulan pertama tuh sering banget nangis kayak aduh kangen banget rumah gitu karena Homesick ya? iya karena udah mulai tugas banyak juga kan, terus kayak biasanya kalau di rumah banyak tugas tuh bisa minta bantuan dari orang tua atau dari adek gitu kan, lagi butuh hiburan gitu kan, di sini sendirian kayak aduh pusing tapi gak tahu mau ngomong ke siapa gitu kan jadinya. Tapi orang juga ngerasain sih, maksudnya kayak karena kan orang juga dulu sebelum keluarga pindah ke Bandung, berarti kan istilahnya orang doang kan, walaupun sama saudara sih ya, tapi istilahnya ya kalau yang biasa selama di rumah mah ya semuanya pada di luar kota gitu. Sempat juga ngerasain jadi kayak aduh biasanya kasur diberesin sama si ibu. Iya benar juga. Atau biasanya kalau ngobrol-ngobrol kan, kalau bapak orang biasa kan kalau malam-malam pulang dari kantor atau pulang dari sekolahnya suka ke atas ke balkon terus ngobrol bareng gitu sama keluarga gitu. Tapi ini kan enggak gitu, pulang-pulang nugas lagi atau sama teman beda gitu. Bener banget. Kalau awal kuliah pasti kan kayak duh kerasa banget bedanya gitu. Ngerasa sih gitu. Tapi enaknya apa tuh? Lebih kayak aku juga bisa jadi belajar mandiri kan, kalau misalnya
kadang kayak belajar time management juga, soalnya dulu tuh kebiasaan dibangunin, diingetin ini waktunya belajar, waktunya mandi atau apa. Sekarang tuh harus sadar sendiri kalau ini waktunya makan, ini waktunya belajar, ini waktunya ngerjain tugas gitu. Jadi kayak banyak belajar juga sih aku dari itu, dan kadang lebih bebas juga sih. Kan dulu pulang malam, pulang di atas jam 9 dikit udah diteleponin segala macam. Sekarang izin menugas, sering main gitu ya gimana. Sering sih kayak gitu. Tapi ini bagus ya, belajar mandiri gitu. Berarti sendiri ya. Kalau saya kayaknya bangun tidur dibanguninnya sama gaib. Serem sih kalau gitu kan. Dan ini juga apa ada yang beda nggak sih, maksudnya kayak misalnya kalau lagi ada masalah nggak bisa ngobrol-ngobrol ya nggak sih? Iya, karena aku juga lebih mikirnya kalau misalnya ada masalah di Bandung gitu, kalau mau cerita lewat telepon atau lewat chat, takutnya apa ya, mama aku tuh tipikal orang yang sangat overthinking kan, jadinya aku takutnya kalau aku cerita punya masalah, dia mikirnya aduh kasihan di sana anakku gimana gitu-gitu kan. Aku tuh lebih suka cerita langsung gitu, makanya kadang kalau di telepon juga lagi ditanya lagi ada masalah nggak atau lagi gimana apa kabarnya, aku jawabnya pasti nggak apa-apa kok, fine aja. Padahal sebelum telepon tuh lagi nangis, capek atau gimana gitu kan. Tapi mungkin kalian juga penonton pasti yang apalagi yang emang rantau ya, pasti ada beberapa situasi yang emang berbeda lah gitu ketika sudah mulai ngerantau gitu. Dan itu secara komunikasi itu bisa dibilang itu empiris ya, maksudnya ilmiah gitu ya, karena kita kan kontennya tentang anak komunikasi, kita anak baik. Oke. Jadi gini, di komunikasi itu ada keluarga itu adalah organisasi terkecil dari kehidupan sosial. Makanya kita biasalah pasti wajar kalau kita pasti ada rasa bukan kehilangan ya. Kehilangan mungkin bisa ya. Iya, kayak aduh kok beda gitu kalau saya udah rantau gitu. Apalagi kan apalagi ini juga orang ingat ada teori namanya dalam komunikasi keluarga itu ada interaksional ya. Jadi antara keluarga tuh saling memberikan pesan, saling berinteraksi agar kedekatan, agar pesan-pesan sosial tuh saling bertukar lah gitu istilahnya gitu. Kalau misalnya ada penghalang jarak, nah itu kan jadi kan ya bisa dibilang wajar lah kalau misalnya ada beda lah gitu. Kau beda. Nah, Umak pernah nyoba jauh gak gitu? Dari keluarga. Nyoba jauh ya. Jauh cuman kalau lagi liburan doang sih. Sama paling kalau kamu kayak anak sunat lagi diwawancara. Ya tapi serius karena aku kan orang rumahan, jadi nggak pernah yang benar-benar jauh karena emang dengan waktu yang lama gitu, kecuali kalau kayak cabut ke mana seminggu gitu atau kemana. Tapi kan pernah nggak kayak aduh kangen banget keluarga gitu, lagi jauh lagi liburan tuh gitu? Enggak sih, soalnya karena emang gimana ya? Karena emang ya bayangin lah misalkan dalam setahun 365 hari kalian pergi cuman paling ya bisa dihitung pergi yang jauh tanpa keluarga tuh. Oh ya tahun kemarin ya 7 hari ditambah 6 hari tambah 3 hari 16 harian. Nah dari 365 hari kalian cuma ngilang 16 hari dari rumah tuh kayak ya udah gitu, itu maksudnya kalian buat jalan-jalan. Gini konteksnya beda ya. Mungkin orang yang ngerantau untuk pendidikan atau untuk bekerja atau apapun beda feel-nya, nggak kayak orang yang lagi liburan. Kalau liburan kan iya sih. Rasanya kita lagi liburan dan orang tua pun aku tetap komunikasi gitu. Di mana. Tapi tetap ya walaupun rumah jauh tetap harus komunikasi. Ya, itu sih. Kenapa aku nggak merasa kangen keluarga? Karena ada komunikasi di situ. Iya. Betul. Tetap ya, makanya itu yang umak ketika ngerantau jangan jadi kesempatan untuk jadi bad boy atau jadi bad girl, jangan. Iya, jadi ngomong nih atau misalnya nggak ngomong mau kemana padahal mah apa dugem. Pernah ya?
Enggak. Jangan. Ini ditonton sama mamahnya nanti. Ya enggak. Emang enggak loh, emang Oh enggak. Ini nama betul. Iya, Om. Tapi ya itu jadi ya ini jangan kesempatan atau jadi Iya, betul. alasannya beda gitu. Bahaya juga. Bayangkan jika Soalnya- kamu pulang ada bendera kuning. Bendera Golkar. Itu jok di mana-mana di semua kumpul pramuka se-Indonesia. Ya gitu ya. Jadi kita hari ini sudah mengumpulkan 3 sampah ya. Tiga bahan yang bakal membuat kita dibilang sampah lagi, Be. Kenapa? Ya tadi opening, terus tadi apa, dan yang barusan jokes yang barusan. Maaf. Jadi sangat wajar ketika umak-umak merasa beda ketika jauh dari keluarga karena memang pada dasarnya kita tuh udah Terbiasa. rumah ya itulah rumah kita Iya. gitu. Mau gimana pun misalnya kalian punya alasan aku terbangun oleh oleh lingkungan, tapi kan tetap aja Iya. tempat pertama kita terbentuk dari mana gitu. Dari tempat pertama terbentuk kan. itu gak sengaja loh. Itu gak sengaja loh. Udah enak-enak seperti ini. Kotor Anda, Anda non verbal Anda. Udah, ngopi ya. Ngopi kemana? Ke dapur, bikin kopi. Masih anjing. Ulangi. Dek. Lagi. Itu mana tidur deh. Dari duduk lagi katanya. Duh, mau ngopi nih. Kemana? Ke dapur mau bikin kopi. Masih zaman. Masih zaman. Air ngomong usum sih ya ini. Usum kene. Usum kene kan saya pakai Sunda sate. Enggak. Nanti Oke. orang-orang nggak banyak yang ngerti, banyak yang kurang tahu. Kita ulangi lagi. Ya. Waduh, aku mau minum kopi nih. Hah? Mau kemana kamu? Ke dapur lah, bikin kopi. Masih zaman bikin kopi instan. Loh, emang kenapa? Kita beli halal kopi dong. Halo kopi. Mana halo kopinya? Bawa bangsat. Oh, kan gimmicknya. Males belinya jauh. Kan Oh kita iya. telepon. Aku tarik lagi kata-kataku. Ulangi lagi dong. Gak usah diulangi. Oh iya, boleh. Oh iya. Di mana halo kopinya? Ke depan dong beli. Oh ke depan, ke jauh. Tenang, gak usah takut kejauhan, gak usah takut capek, gak usah takut kamu keluar dari tempat ini. Karena Halo Kopi bisa delivery. Ya. Kita telepon aja. Alay banget Anda, Ya udah telepon aja. Telepon aja ya. Aku mau kopi. Ya, aku udah nge-save nomor telepon Mang Aan atau Mang Jumet ya. Itu nama itunya ya, yang punyanya. Halo Kopi. Mang Aan ini saya mau karamel 1 sama rem 1. Tapi tolong dianterin ke Lemumet ya. Iya. Soalnya ini lagi bikin konten, gue bisa keluar nih. Ya, ditunggu ya. Siap. Terima kasih Mang Aan. Dibayarnya di tempat ya. Iya. Itu nama hotel itu ya. Hotel. Trivago. Aduh. Mana kopinya? Oh, itu Mang Aan datang Mang Aan nih. Cepet ya bikin kopinya cepet ya. Iya, cepet banget. Wah, mungkin dia naik buruk. Ya, Mang Aan berapa ini? Gratis. Mau ke tempat siapa bangsat? Ini ada kopinya nih. Kopi ini Kok udah ditojos sih. Gak tahu ini. Aduh. Punya saya. Waduh. Kita cek di framing dulu ya. Oh, bagus mantap. Ini kebalik bukan namanya. Halo kopi. Ada rasa. Ini Itu yang orang orang lain. lain. Halo kopi. Enggak, kita udah punya tagline sendiri. Halo kopi, kopinya anak Onisba. Kau punya enggak? Apa? Halo kopi. Kopinya anak Bandung. Ya, punya enggak? Enggak mau. Ayo dong. Nggak mau. Ayo coba. Jadi maksa. Aku kasih contoh, aku cerita deh. Halo kopi, kopi yang bisa diantar ke tempat saya. Halo kopi. Kopinya ada di deret. Ya.
Halo Kopi bisa bantu kalian beresin tugas organisasi. Ya. Halo Kopi. Udah. Halo Kopi. Ya, pokoknya kan ini dari kita udah telepon ya delivery ke Mang Aan. Halo Kopi, ini kalian yang sekitaran Taman Sari bisa bisa telepon langsung ke Mang Aannya atau ke pegawai-pegawainya buat di deliveryin. Nah, kalau kalian jauh, misalnya lagi di rumah mager, bisa lewat Gojek Atau lewat Grab. Udah ada ya? Udah ada. Ada. Cari aja tinggal search halo Kopi. Ya. Dan kalau mau kalian misalnya lagi di Unisba atau di Taman Sari, tempatnya itu ada di Deret dan juga di dekat Yoma. Nah, iya. Pokoknya jus banget kopinya. Nah, Dan jangan lupa kopinya pakai kopi Gayo. kalau di restoran lain jadi password wifi, ini jadi menu. Ya, kalau dari kalian juga kalau misalnya curious ya, apa sih itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Penasaran. Penasaran. Ya, Serius. penasaran. Mantap. Kalian bisa follow IG-nya di @halo_halo_kopi. _kopi. Oke, Lanjut. Sekarang kita baca berita. kita baca berita. Udah seger dong? Oh, udah segar. Ya. Tadi kan aku merasa lemah, Merasa tidak bergairah. gundah gulana. Sampai aku tadi ketiduran. Iya. Yang Setelah bebek minum ketiduran. kopi, setelah minum kopi jadi lebih gitu. Jadi semakin bersemangat buat bikin konten. Iya. Yuk, kita lanjut. Yuk. Beritanya masih berhubungan soal keluarga. Oh iya. Karena temanya sekarang. Ini keluarganya dari mancanegara. Apa nih? Ini berarti benar-benar penting ya. Ya. Oh ini dia. Ayo, coba. Nah, ini dia dari Line Today Oh, ya. jangan dulu deh. Apa? Bacain. Wah. Setelah Maret, biaya keamanan Meghan Markle dan Pangeran Harry tak ditanggung Kanada. Itu Ini keluarga, Itu keluarga. kerajaan, Pangeran Harry dan Meghan Markle. itu ngaruh ke sayanya apa? Ini ngaruh loh, lihat. Ini setelah Maret nih, biaya keamanannya sudah tidak dibayarkan lagi oleh Kanada. Gak peduli. Terus. Keputusan Pangeran Harry dan Meghan Markle mundur sebagai anggota senior kerajaan Inggris berbuntut kepada munculnya sadar kebijakan. Jadi ceritanya itu Pangeran Harry cabut kan, Ya, terus gak dibayarin sama negara. Ya. Ya udah, saya Karena juga. ditanggung Kanada maksudnya gimana? Kan ini Meghan Markle-nya. Oh iya. Meghan Markle-nya. Gini ya, saya aja kalau bisa cabut dari rumah gak bakal dibayarin. Sama ibu juga. Sama aja. ya sih. Gak ada karunya buat saya. Kamu Penting. bawa berita tuh yang penting dong. Ya gimana lagi? Ini padahal liputan 6 ya. Ya. Aduh, liputan 6 kenapa sih? Kamu di gosip? Mungkin penting buat Mungkin nanti di episode selanjutnya Bagi apa? Ya boleh. Mungkin di episode selanjutnya apakah kita harus mendatangkan ahli jurnalistik? Ya. Siapa tuh? Kayaknya kita nanti harus panggil ahli jurnalistik ini karena ini berita-berita yang kita bawa selalu sampah Ya. gitu. Dan saya juga selalu kena getahnya, dimarahin sama Bapak Dixon, berarti sampah. Ini nanti lah ya, tapi nanti kita cari dulu lah ahlinya. Iya. Siapa tahu bisa dapet ini ketua bidang kajian jurnalistik kan mantap kan? Oh. Iya ya benar. serem. Amin aja, amin Amin. aja. Doakan aja ya. Iya. Mimpi. Berita kedua ada nggak? Ada. Yang bagus dong. Aduh yang bagus ya. Tentang Keluarga juga, harus tentang keluarga. Ini kan temanya keluarga. Kita tuh udah ngebahas soal keluarga, ini udah serius-serius, udah dikaitin dengan komunikasi. Masa? Oke. Ini ada beritanya dari keluarga Ahmad Dhani nih. Gimana? Gimana? Kamu udah kirim linknya belum? Udah. Ini udah ada beritanya ya? Oke, Saya bacain. bacain. Ahmad Dhani dan Mulan Jamila ingin tambah anak lagi. Tinggal. Ya tinggal. Kenapa harus bilang? Kenapa harus diberitain oleh berita nasional? Instant Ya. live, boy! Nah, sekarang saya bakal bawa berita yang spektakuler. Oh iya. Berita yang penting. Yang Harus. kalian juga mungkin pernah merasakan. Saya pernah nggak? Pernah. Ya gitu. Emang apa sih? Pernah. Ini pasti Anda langsung berpikir, Anda langsung berkontemplasi mendengar berita ini. Oke. Mau baca berita ini, sorry. Saya mendengar dari sini. Oh iya.
Beritanya adalah Dari liputan 6 lagi. 14 tanda Anda terjebak friendzone. Pernah merasakan? Pernah merasakan? Kenapa Anda membawa berita seperti ini? Apa hubungannya sama keluarga? Ini penting. Apa pentingnya di mana? Kamu jangan balas dendam berita aku yang waktu episode 2. Ini tuh gini ya, kan tadi saya udah bilang, kan kita suka curhat ya sama antara keluarga, kan kita selalu ada bahasan sama keluarga. Salah satu tentang friendzone. Oh ya. Enggak pernah aku cerita ke ibu aku lagi friendzone. Enggak. Berarti kamu tidak dekat dengan ibu kamu. Gimana nih? Nih, saya bacain ya. Ini ada 14 tanda Anda terjebak friendzone. Kenapa Anda pergi? Woi, balik lagi. Maaf. Mau yuntek. Langsung counter attack. Ini enggak apa-apa kayaknya. Kok dia tiba-tiba beda ya? Enggak. Ya ini ya. Kita lihat. Ini ada nomor 1. Anda pendamping favoritnya. Jika dia selalu membuntuti Anda untuk berbelanja atau menjalankan tugas, maka itu berarti dia merasa nyaman bersahabat dengan Anda. Ketika seorang perempuan menyukai seorang anak laki-laki, hal itu akan menjadi canggung baginya untuk memintanya mendampingi sepanjang waktu. Itu yang ke-1 katanya. Yang kedua, dia terlalu nyaman dengan Anda. Hal yang normal bagi perempuan untuk tegang atau malu. Kapanpun pria yang mereka sukai ada di sekitar mereka. Jadi, jika dia terlalu nyaman dengan Anda sampai terlalu akrab, maka tidak ada yang romantis dalam cara dia memperlakukan Anda, dan ini bagian dari friendzone. Itu yang kedua, San. Masih 12 lagi ya? Ini lama nih, saya udah ditungguin sama ibu. Yang ketiga, ia bercerita soal cinta dan kencannya. Apakah ia menceritakan soal kencan dan perasaannya kepada Anda? Jika ia sering melakukannya, maka ia sangat mempercayai Anda. Oh, jadi kalau cerita-cerita soal gebetan cinta itu mah hanya tanda percaya. Gitu. Tenang. Tanda percaya itu. Saat Anda mengajak pergi, ia membawa teman-teman. Itu yang keempat gitu. Apakah Anda familiar tidak dengan itu? Ia coba menyuruh Anda mendekati orang lain. Jika dia terus menggoda Anda dengan perempuan lain atau mendorong Anda mana tadi? Hilang. Nah, jika dia terus menggoda Anda dengan perempuan lain atau mendorong Anda untuk segera berkencan, maka dia tidak takut kehilangan Anda karena orang lain. Hal ini juga berarti dia peduli dengan kehidupan cintamu dan dia berharap kamu menemukan perempuan yang tepat. Kemana Isan? Kok hilang dia? Kita bacain lagi aja. Oh, berarti ini lebih ditujukan kepada cowok ya? Iya kayaknya. Tapi kayaknya ya kalau untuk di video ini untuk cowok. Ini untuk cowok. Ini ada part 2-nya, Mang. Ada part 2-nya. Oh iya, ada part 2-nya. Wah, sepertinya saya tidak tertarik untuk mendengarnya. Sepertinya saya ingin cepat-cepat untuk izin dari tempat ini. Aku tidak mendengar. Wah, kamu di mana? Dia memiliki nama panggilan untuk Anda. Best friend forever. Tak canggung memeluk. Oh iya, tak canggung memeluk katanya. Dan selalu menyesuaikan. Apakah teman Anda menyesuaikan jadwalnya hanya untuk nongkrong dengan Anda? Sebenarnya tidak. Waktu itu tidak. Kok dijawab? Kok dijawab? Anda ngerasa? Oh tidak, enggak. Cuman ya hanya mewakili teman-teman saya yang mungkin merasakan seperti ini. Oh iya. Barangkali Om J kan. Memperkenalkan Anda pada orang yang ia suka atau pacarnya. Oh, itu yang terakhir. By the way, kamu udah kenal sama itu kan berita yang so informatif. Yes. Untuk anda yang mungkin sekarang sedang di friendzonin atau yang sedang memfriendzonekan orang. Terus kan hentikan. Kasian. Kan informatif sekali. Informatif sekali. Kamu bisa membagikannya kepada teman-teman kamu yang sedang di friendzonin. Apaan itu Meghan Markle, Ahmad Dhani? Ini berita yang penting.
Cuma kalau kopi yang bisa bikin aku tenang. Itu saya setuju. Wah, dan itulah berita yang kita buat hari ini. Dan, beres nih, ayo nge-MC lagi. Beres. Lemah dia. Udah dibuka. Dibuka apa? Ini. Tiba-tiba tuli ya. Saya tidak mendengar apa-apa barusan. Oh, tidak mendengar. Tapi tadi ngejawab. Mungkin itu hati saya yang menjawab. Ya, itulah konten kita hari ini. Ramai sekali ya. Kita udah banyak ngobrol soal keluarga, soal tadi beberapa kasus-kasus yang viral ya, dari tempat wisata dan lain-lain. Jok-jok sampah. Jok sampah ya. Semoga nanti di episode selanjutnya kita bisa melibas semua berita-berita sampah ya. Dan mungkin akan memperbanyak tips-tips cinta yang memang sangat informatif. Ya. Gini weh, gini sob. Nggak kaunya yang gini lah. Wah. Ya lanjut ya. Terima kasih untuk Teh Yara. Iya. Teh Yara, terima kasih telah berbagi ceritanya soal keluarga dan juga tadi Sama-sama. mengomentari banyak video dan konten-konten ya. Ya. Dan ya untuk anda-anda yang mencari dede gemes, jangan di sini. Jangan di sini. Ini teman kita. Cari yang lain. Gitu. Udah bagi anda Alvin. Alvin, ini udah punya Alvin. Ya. Kamu belum kan? Apalagi yang kemarin juga yang episode 2 juga udah punya. Ya, sama. Anda mau digeleng sama ini Vespa. Anda mau digeleng expander? Expander. Ya, begitu. Terima kasih Tiara. Ya sama-sama. Terima Keluar kasih nih. banyak. Keluar dulu. dari sini aja. Sini aja dulu. Baik, tutup sok silakan. Ya. Ya biar Anda ngomong dari tadi Anda kayaknya psikisnya kena anjir. Dobonong, sikis dobonong. Dulu pokoknya tetap setia sama konten kita, tetap terus nontonin konten-konten kita. Ya, jangan lupa kalau kalian suka bisa di like, share, and subscribe. Masukan-masukan kalian sangat kami pertimbangkan. Ya, mau komen baik, mau komen buruk, Gak apa-apa. nggak apa-apa. Komen aja. Yang Jadi penting itu, komen. ya, itu bisa jadi konten atau jadi masukan buat kita. Ya. Gitu. Ini dari tadi saya nahan kentut pengen cepet beres. Ya udahlah, jangan berpindah ke channel lain. Kalau kalian mau cari hiburan, tetap cari di sini ya, karena banyak konten-konten yang akan insya Allah menghibur kalian. Ya, insya Allah kami akan terus memberikan edukasi soal kejadian-kejadian terkini, Soal komunikasi, ya, dan juga ngomongin apa-apa yang viral di sosial media. ya saya ngomong Isan. Saya Babe Dixon. Yara. Pamit undur diri. Sampai ketemu di Episode selanjutnya. Ya, Nggak kali-kom dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimik aing geus halus can. Gimik naon siapa asli. Anjing. Kulikita kating, kulikita